Salam damai sejahtera sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga para sahabat selalu dalam keadaan hati yang damai dan penuh sukacita, dan juga selalu dalam keadaan baik dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Senang sekali kita hari ini dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari Pekan Biasa ke-9, bersama saya Giovanna Sagita dan Romo yang sudah hadir menjadi narasumber kita hari ini, Romo Joni Luntungan MSC. Baiklah, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Joni, apa kabar Romo? Baik-baik Bu Gio, para sahabat Oase Rohani Katolik dan dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan Romo. Terima kasih Romo Joni sudah berkenan hadir menyapa kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita satukan hati, kita akan mengawali renungan kita ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami panjatkan kepadamu pujian syukur atas semua anugerah-Mu yang indah dalam kehidupan kami ini. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas perlindungan-Mu bagi kami semua. Kami mohon, sertailah kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami, dan berikanlah kami petunjuk-Mu dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga firman-Mu menjadi pedoman bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami setiap hari dimanapun kami berada. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Joni sudah memimpin doa pembuka. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari surat kedua Rasul Petrus dan bacaan Injil dari Injil Markus. Baiklah, mari kita mulai renungan kita hari ini. Antifon pembuka. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat menyukai segala perintah-Nya. Bacaan pertama, bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi, sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, tempat terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara-saudaraku terkasih, kalian telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah. Jangan sampai kalian terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum,
dan jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia, baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari sedia kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Masa hidup kami 70 tahun atau jika kuat 80 tahun, tetapi isinya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Begitu cepat mereka lewat dan kami hanyut lenyap. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Biarlah hamba-hambamu menyaksikan perbuatanmu, biarlah anak cucu mereka menyaksikan semarakmu. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar.
Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo Joni dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah Romo Joni, kira-kira apakah pesan yang hendak Tuhan sampaikan untuk kita Romo hari ini? Pesan pokok pada hari ini, kita hidup di dalam keseimbangan. Karena kata orang, di mana ada keseimbangan, di situ ada kebenaran. Ya, Artinya ini pesan, kita hidup seimbang supaya hidup dengan benar. Iya. Kemudian Romo, kalau kita lihat di bacaan Injil ya Romo ya, ini Tuhan Yesus seperti dijebak atau dipasang jerat oleh kaum Farisi ya Romo ya. Itu bagaimana Romo kaum Farisi itu memasang jerat bagi Yesus? Itu nyata kita bisa lihat dalam teks bacaan Injil sekurang-kurangnya pada ayat 14. Dengan orang-orang itu datang dan berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur." Dan kemudian pertanyaan untuk menjerat Yesus, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Sebenarnya pertanyaan yang sudah mereka tahu jawabannya ya, Romo. Sebagai warga negara yang baik, mereka sudah tahu. Tapi mereka mau menjebak Yesus. Bagaimana sikap Yesus terhadap pajak atau bayar pajak kepada Kaisar. Boleh atau tidak? Iya, Jadi Romo. mereka mau menjebak. Kalau Yesus katakan tidak boleh, nanti mereka katakan demikian. Kalau Yesus katakan boleh, pasti mereka juga ada reaksi yang lain. Iya, jadi bisa dibilang seperti serba salah juga ya Romo untuk Tuhan Yesus ya Romo. Tentu, karena mereka berpikir ya Yesus kan ya putra Allah. Apakah dia masuk di dalam kehidupan, dalam realita hidup nyata ya seperti manusia yang lain, atau dia karena dia putra Allah, dia seakan-akan ya free, ya diistimewakan, dibebaskan, dan tidak punya suatu kewajiban sebagai warga masyarakat untuk membayar pajak kepada Kaisar. Iya, dan mungkin juga kondisi masyarakat Yahudi saat itu mungkin mereka juga tidak suka dijajah oleh bangsa Romawi ya Romo. Karena ini kan para pemungut cukai dan lain-lain sebagainya, orang-orang pajak ini kaki tangan bangsa Romawi. Iya. Seperti kita tahu Sakeus kan, ya dia bertugas. Nah itu karena itu orang-orang yang pasti tidak disukai. Orang-orang yang pasti dianggap sebagai pengkhianat bangsa, sebagai penghisap ya bangsanya sendiri. Karena ini orang-orang yang sedemikian pasti dijauhi. Iya, baik Romo. Kemudian dengan strategi seperti apa Romo Tuhan Yesus itu dapat menanggapi jebakan tentang pajak pada Kaisar ini? Nah, Yesus seperti kita lihat juga dalam Injil, memang dia katakan, "Mengapa kamu mencobai aku?" Nah, strategi Yesus bisa dilihat. Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat. Nah, jadi Yesus tidak langsung menjawab boleh dan tidak, tapi dia minta keping uang dinar yang dipakai sebagai alat penukar, dan pasti mereka pakai juga untuk beli segala sesuatu. Dan berdasarkan itu Yesus nanti akan
memberikan tanggapannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus menanggapinya tidaklah menjawab, tapi Karena Yesus tahu ya kemunafikan kepemimpinan. mereka. Iya. Artinya Yesus tahu di balik mereka bertanya ini sebenarnya ada maksud yang baik, atau ada seperti orang katakan ada udang di balik batu. Iya. Seperti itu. Ya, artinya dengan pertanyaan ini mereka mau menangkap dan mau, kalau kemudian melihat bahwa Yesus salah, pasti mereka akan mempersalahkan dia. Iya. Ya, artinya mau memang menjebak, mau menjerat, mau ya melihat sikap Yesus yang bagaimana, dan berdasarkan sikap Yesus itulah mereka kemudian menjatuhkan ya semacam vonis. Dia salah atau dia benar, dia sesat dan lain-lain sebagainya. Iya. Kemudian ada yang menarik juga, Romo, jawaban Yesus mengenai berikanlah pada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Apakah ini maksudnya kita itu harus seimbang, Romo, antara kewajiban sebagai warga negara dan agama? Pertama-tama kalau dikatakan berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Mengapa? Kita semua tahu segala-galanya yang kita dapatkan atau kita miliki itu datangnya ya. Kita dapatkan secara gratis ya dari Allah. Betul. Kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Kehidupan kita tanpa Tuhan itu apakah artinya? Ya. Karena kita dapatkan seperti kalau kita bangun pagi hari, memang ya kita tidak melihat Tuhan Allah datang, dia memberikan ya sebungkus nafas, ya sepaket kehidupan, tetapi dia sudah atur segala-galanya dengan begitu indah. Dan kita tidak pada malam, misalnya dalam fantasi saya, ya malam sebelumnya ya kita tidak minta atau tidak misalnya WA kepada Tuhan besok pagi semoga saya masih bisa bergerak, tetapi semua jalan. Pagi hari kita boleh narik napas, pagi hari kita boleh bergerak, kita boleh gerakkan ini ya, kita boleh mengambil beberapa aktivitas lainnya, olahraga, mandi, dandan, lain-lain sebagainya. Semuanya energi, kekuatan dan daya kita dapatkan gratis. Cuma-cuma dari Allah, bahkan berlimpah-limpah. Dan karena itu kita wajib kembalikan kepada Allah. Dan bagaimana kita kembalikan kepada Allah dengan ya membangun, mencari kerajaannya, mengutamakan kerajaan Allah dan mengutamakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Itulah artinya kita memberikan hak yang diberikan, yang kita terima dari Allah. Demikian juga ya, dengan pemerintah. Kita juga hidup kan sebagai warga negara. Kita mendapatkan apa hak-hak kita, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Karena kita juga membayar pajak kepada pemerintah. Dan pemerintah memfasilitasi segala kepentingan kita dan lain-lain sebagainya. Entah dengan cara yang benar atau tidak, tetapi senyatanya dan semestinya pemerintah memenuhi itu. Dan setiap warga negara yang baik tahu ya dia harus buat apa kepada pemerintah, yang tentu kita harapkan pemerintah yang menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik ya, dengan setia, dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Dan bukan tentu pemerintah yang memanfaatkan ya kesempatan atau memanfaatkan ya jabatannya atau fungsinya demi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi pemerintah yang kalau boleh saya katakan yang mengambil inspirasi dan semangat dari Yesus sendiri sebagai pelayan ya, abdi masyarakat ya, abdi sesama. Iya, sangat menarik, Romo. Romo, saya jadi tergerak ingin bertanya nih, Romo, tentang membayar pajak ya, Romo. Ini kan belakangan ada juga berita yang misalkan warga itu keberatan atau tidak setuju jika misalkan
pajak PBB naik, Iya, atau ada iya. juga pajak baru untuk pemotongan gaji karyawan Iya. gitu Romo. Itu bagaimana Romo, pandangan Romo kita sebagai umat beriman untuk menyikapinya? Artinya sebenarnya kalau realita atau praktek-praktek yang benar tetap dijunjung tinggi, kita sebenarnya tidak harus mengajukan keberatan-keberatan. Sejauh itu Iya, benar dan benar. tidak Dan bertentangan iya. ya Romo dengan Tetapi hukum kalau Allah. kita semua sama-sama melihat bahwa ini disalahgunakan atau minta untuk A dipakai untuk B dan tidak sesuai dengan intensi yang diharapkan, ya jelas. Tapi kita di Indonesia, kita semua tahu kan situasi seperti apa Iya, adanya. betul Karena itu Romo. penolakan banyak terjadi. Tapi kalau orang-orang sungguh-sungguh merasakan bahwa pajak yang dia bertanggung jawab, dia sebagai warga negara dengan memberikan pajak terbukti dalam fasilitas-fasilitas segala-galanya yang memang pro rakyat, ya pasti kalau orang berkeberatan sebenarnya tidak pada tempatnya. Iya, betul Romo. Tapi Baik. kalau melihat realita kehidupan yang ada dan korupsi dan lain-lain sebagainya, pasti orang mulai bertanya, apakah ya, kewajiban yang kami penuhi dengan memberikan sekian dari hasil persen dari usaha kami yang menjadi tanggung jawab kami Iya. Baik, Romo. disalahgunakan Iya. atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan bukan demi kepentingan ya rakyat, kepentingan masyarakat, kepentingan saudari-saudara yang membutuhkan, ya pasti orang tidak langsung spontan, malahan mulai seperti dikatakan oleh Bu Gio, ya pasti reaksi-reaksi muncul kan. Iya. Tapi sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus tetap menghormati ya Iya, Romo, otoritas tetap. pemerintah Iya, ya Romo. pemerintah. Iya. Kemudian Romo, jadi apa nih Romo pesan pokok dari bacaan Injil kita hari ini? Pesan pokoknya seperti yang saya katakan tadi, ya. Kita sebagai untuk dapat ya menjalankan kehidupan kita secara seimbang, Allah apa yang menjadi bagian hak untuk Allah kita berikan, demikian juga apa yang menjadi hak masyarakat atau hak kaisar, hak pemerintah dan lain-lain sebagainya kita berikan secara seimbang. Untuk itu kita membutuhkan ya semacam skala prioritas. Hal-hal yang perlu didahulukan atau diutamakan ya daripada hal-hal yang lain, ya kita harus tentu prioritaskan. Dalam hal ini tentu kita harus lihat bahwa ada prioritas untuk perkara Allah dan prioritas untuk perkara manusia. Dan sama-sama harus diprioritaskan. Tetapi yang paling penting, tentu kita tidak boleh mengesampingkan prioritas untuk Allah dan hanya mengedepankan prioritas ya untuk dunia atau untuk penguasa atau untuk diri sendiri. Baik. Kita diharapkan, bahkan mungkin diwajibkan untuk hidup ya balance, secara seimbang, tidak berat sebelah. Terlalu sibuk dengan Allah dan lupa akan kepentingan saudari-saudara yang lain, mereka yang ada di dalam sekitar kehidupan kita, ini juga hal yang tidak benar. Tapi juga kalau kita terlalu sibuk dengan hal-hal manusiawi, dan kita melupakan Allah, ini juga ya tidak seimbang, ya tidak harmonis. Ya, tentu kita diharapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang ya bijaksana dan bisa menyeimbangkan menyeimbangkan kedua prioritas itu. Jangan menganggap ini yang paling penting, ini tidak usah, ini dan lain-lain sebagainya.
Baik, terima kasih Romo Joni untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua di sesi pertama. Nanti di sesi kedua kita akan melanjutkan dialog iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo Joni Luntungan MSc dan saya Giovanna Sagita. Kami kembali sampaikan informasi kepada para sahabat yang mungkin ingin mengirimkan saran, sharing iman maupun masukan, dapat dikirimkan ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp di 0881 0251 33438. Baiklah Romo Joni, setelah tadi dibaca di sesi pertama ya Romo, kita sudah mendapatkan permenungan iman dari bacaan Injil. Kemudian di sesi kedua ini Romo, saya ingin bertanya tentang bacaan pertama ya Romo ya. Itu kan seperti bacaan tentang pengharapan akan kedatangan Tuhan gitu ya Romo ya. Itu bagaimana Romo cara kita mempersiapkan kedatangan Tuhan agar kita tidak kedapatan bercacat dan bercela gitu Romo. Bu Gio dan para sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja berada, kedatangan hari Tuhan atau hari Allah itu pasti. Ya, tapi kita belum tahu kapan. Itu pasti, bukan sesuatu yang ya di luar, bukan sesuatu yang hanya ya kata-kata atau hanya ide. Seperti dikatakan, kalian menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Dan dilukiskan apa yang akan terjadi, langit akan binasa, unsur-unsur dunia lebur oleh nyalanya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dikatakan, saudari-saudara terkasih, seraya menantikan semuanya itu, kata Petrus dalam suratnya yang kedua, haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Artinya itu yang dikatakan. Ya, kita harus, ya Petrus ingatkan lewat bacaannya, dalam masa penantian hari Tuhan, kita hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Seperti kalau kita lihat tadi dalam bacaan Injil, ya, berikan kepada Allah yang menjadi hak Allah, dan demikian kepada manusia, kaisar yang menjadi hak kaisar. Nah, apa yang menjadi hak dan bagian Allah kita berikan, ya, dengan hidup seperti dikatakan dalam bacaan yang pertama, ya, tak bercacat dan tak bernoda dan damai. Ya, dengan Dia. Inilah syarat untuk menyambut kedatangan hari Tuhan. Artinya hidup dengan Tuhan, ya, bukan saja ya hidup dalam teori, tetapi hidup dalam aksi, dalam gerakan, dalam wujud nyata yang jelas. Apakah juga berarti kita artinya harus menjaga kekudusan dan melakukan apa yang berkenan dan menyenangkan Tuhan ya? Seperti itu. Itu namanya kita berikan, kan, ini hak Allah. Ini yang menjadi bagian Allah, kita berikan kepada Allah. Bukan, tidak usah dengan hal-hal yang ya luar biasa, hal-hal yang besar, ya kesetiaan ya di dalam kehidupan doa, ya kesetiaan di dalam menerima sakramen-sakramen dan lain-lain sebagainya, dan demikian juga dalam hal-hal ya kehidupan latihan-latihan rohani, lainnya kan,
setia membaca kitab suci. Tetapi ya bukan saja membaca, apa yang kita refleksikan, kita dalami, kita juga konkretkan, kita wujud nyatakan dalam kehidupan harian nyata. Kita mendapatkan kan semacam inspirasi, kita mendapatkan motivasi dari sabda Tuhan, dan sabda Tuhan inilah yang mendorong kita untuk ya buat ya, dan ini menjadi sebagai persiapan dalam menyambut kedatangan ya hari Tuhan sendiri. Iya, karena kehidupan kita di dunia ini sementara ya Romo ya. Tapi seringkali kita sebagai ya yang masih hidup sehari-hari di dunia dengan kegiatan-kegiatan kita Romo, kita sering lupa juga ya Romo dengan nilai-nilai yang sifatnya kekal. Ya betul. Artinya sebenarnya apa yang kita buat di luar dalam kehidupan duniawi itu mendapatkan ya nafas dari relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa berbuat baik, kita bisa berderma, kita bisa membagi, kita bisa jalankan tugas dalam bidang apapun juga dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran, dan juga demi mementingkan kepentingan saudari-saudara yang kita layani, ya. Inspirasinya, energinya, energi rohani, kekuatan rohani, dan semuanya kita dapatkan itu dari membangun, menjalin relasi dengan Allah. Dua hal ini tidak bisa terpisah. Ya. Ya, artinya kita sibuk dengan Allah dan kemudian kita menikmati sendiri, itu juga salah. Iya. Ya. Iya. Kita mendapatkan kekuatan misalnya dari altar supaya kita bisa pergi ke pasar. Artinya dari persekutuan dengan Tuhan membawa kita kepada ya kehidupan bersama. Seperti yang sekarang kita di Keuskupan Agung Jakarta lagi kan ya pada arah dasar ya tahun yang ketiga kan solidaritas dan subsidiaritas untuk membangun kesejahteraan bersama. Untuk sampai ke ini proyek yang bukan proyek yang gampang. Untuk mengungkapkan, untuk menghasilkan ya dalam pembicaraan ya seperti baru-baru Tepas dan lain-lain sebagainya itu semua mudah. Tetapi untuk membumikan, ya, mendaratkan solidaritas dan subsidiaritas yang pada akhirnya ujungnya demi kesejahteraan bersama tanpa relasi dengan Tuhan menjadi tidak mungkin. Iya, baik. Ini hanya akan menjadi semacam gagasan-gagasan yang indah, tetapi tidak mendarat dalam aksi yang nyata. Karena tidak punya kekuatan. Hanya menjadi semacam ya hasil pikiran, ya otak manusia semata-mata. Dan kalau ini hanya terbatas pada diskusi, terbatas pada wacana. Ya gitu wacana yang seringkali kan polanya seperti itu. Menghasilkan banyak gagasan-gagasan, lebih baik ya 1-2 saja. Dan kemudian bisa ditransferkan atau bisa diteruskan ya kepada memang mereka yang kita layani. Ya baik, terima kasih Romo. Jadi relasi kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan sabda Tuhan itu yang akan menguatkan kita ya Romo ya untuk kehidupan duniawi kita. Iya. Kemudian Romo, saya tertarik juga Romo untuk bertanya seperti di ayat ke-18 bacaan pertama Romo. Itu bagaimana Romo kita caranya dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Romo. Bugio dan sahabat oase rohani Katolik, Rasul Petrus dalam bacaan tadi pada bagian akhir memang mengatakan, hendaklah kalian bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Dia
dan baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Artinya apa? Yesus harus menjadi pola anutan. Ya, itu yang sebenarnya. Ya, supaya kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia, kita jadikan Yesus sebagai pola anutan. Dan kalau kehidupan kita sungguh-sungguh Kristosentris, hidup yang berpusat pada Kristus, kita mendapat ya sebuah teladan, dan kita bisa dikuatkan untuk juga lakukan, untuk juga laksanakan, untuk juga hidupi apa yang telah dihidupi oleh Kristus sendiri. Nah, jalan Kristus harus menjadi juga jalan kehidupan kita. Dan kita tidak bisa menciptakan jalan yang sesuai dengan selera. Lewat jalan Yesus, menapaki jalan yang sudah dilewati oleh Yesus, dan pasti jalan ini adalah jalan yang menghantar kita kepada kehidupan, kepada keselamatan, kepada kebahagiaan. Dan jalan inilah yang menghantar kita kepada relasi pada akhirnya dengan Allah Bapanya. Iya, baik. Terima kasih Romo Joni untuk semua permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita di sesi pertama dan sesi kedua. Romo, apakah boleh diberikan kembali mungkin pokok atau kesimpulan dari pesan permenungan iman kita hari ini, Romo? Bu Gio dan sahabat Oase Katolik yang terkasih, jika hidup manusia seimbang, maka ia tidak mengabdi kepada dunia atau penguasa saja, tetapi ia lebih memilih mengabdi kepada Tuhan. Betapa indah dan bahagianya jika hidup ini ada dalam keseimbangan. Dewasa ini sering kita menjumpai orang-orang yang mengalami berbagai macam situasi, ya stres, hidup melarat, kekeringan rohani, gelisah, loyo, syarat, masalah. Hidupnya merusak dan melukai hati Tuhan. Dan panggilan yang benar adalah panggilan Kristiani. Ya, panggilan Kristiani. Seperti tadi telah disinggung juga oleh Petrus dalam bacaan yang pertama, selama kita menantikan hari Tuhan, semoga kita hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dan supaya kita mencapai kebenaran itu maka jembatan yang perlu kita lalui menurut Yesus, sekali lagi, hidup dalam keseimbangan. Mari kita semua berpacu untuk mencapai garis itu. Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Amin. Terima kasih Romo Joni untuk permenungan iman yang sudah diberikan. Semoga dapat menjadi berkat untuk sahabat Oase Rohani Katolik semuanya. Baiklah Romo, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara kita. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik, kita tutup permenungan iman kita hari ini. Kita siapkan hati, kita akan doa penutup yang dipimpin oleh Romo dan mohon berkat dari Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita satu dalam doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki semua orang mengalami keselamatan
dan damai-Mu. Dan semua orang senantiasa Kau pelihara dengan baik. Jauhkanlah kami dari segala kesesatan yang menghalangi kami untuk melakukan kehendak-Mu dan juga tanggung jawab kami terhadap gereja dan masyarakat, tugas dan tanggung jawab kami terhadap saudari-saudara di sekitar kehidupan kami. Ajarilah kami agar dengan tekun dan setia berusaha membahagiakan sesama, khususnya saudari-saudara kami yang lemah, kecil, dan yang berkekurangan. Sertailah kami ya Tuhan dalam perjuangan hidup untuk membangun pribadi-pribadi yang seimbang, yang tahu dan bijaksana, memberikan kepadamu yang menjadi hak-Mu, dan kepada kaisar, kepada sesama, apa yang menjadi hak mereka. Inilah doa, harapan, dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, keluarga, tugas, karya, dan perjuangan setiap hari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Terima kasih Romo Joni sudah hadir untuk kita semua. Terima kasih juga untuk tim teknis dan operator yang membantu kelancaran program kita. Dan terima kasih untuk sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa di program Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan tetap semangat, selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.